Bluetooth mode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ahinna masya umrina wa inna yusri anfusina wa bisati amalina. Hadirin yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah hadirin, kita bertemu lagi dalam satu channel yang sama, dalam suatu program yang sama, yaitu kita akan mujakarah, yaitu mengapa kita ini harus berdakwah, mengapa kita harus berdakwah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ketahuilah dakwah ini adalah umul amal, induk segala amal itulah dakwah. Maka perintah pertama-tama yang Allah perintahkan pada utusannya itu junjungan Nabi kita besar Muhammad SAW, itu perintah dakwah. Itu dakwah kepada siapa? Kepada keagungan Allah, dakwah kepada kehebatan Allah, dakwah kepada kekuasaan Allah. Karena hadirin, kalaulah manusia ini tidak mengenal akan kekuasaan Allah, pasti mengenal kepada selain Allah, itu makhluknya Allah. Kalau manusia tidak mengenal kepada Allah, maka mengenal kepada dunia ini, ciptaan yang dijadikan besar-besarkan. Kalau manusia tidak mengenal Allah, tidak akan kekuasaan Allah, tidak didakwakan keyakinan Allah, maka yang dibesarkan adalah daripada benda-benda dunia ini yang menjadikan tujuan, yang dijadikan suatu maksud, yang dijadikan suatu idola. Inilah ini, maka perlunya dakwah ini. Jadi dakwah ini, hakikat dakwah sebenarnya merubah, ingin menjelaskan hakikat sebenarnya. Kita melihat sesuatu, Pak, yang ada sesuatu yang kita nampak itu, tapi baik itu siapa? Ada yang menguasai satu benda itu. Katakan lihat pohon, jangan lihat pohonnya, Pak. Di pohon itu ada, di situ ada ilmunya Allah, ada saminya Allah, ada hayatnya Allah, dan ada kuasa Allah, Pak, yang siap benda-benda Allah. Jadi semua itu dikuasai oleh yang maha kuasa, Allah yang maha gaib, dialah yang mengatur alam semesta ini. Jadi kita jangan terfokus kepada johirnya. Jangan kita melihat hanya johirnya. Maka dakwah itu menjelaskan, Pak, tentang hakikat dunia ini. Hakikat siapa? Apa itu hakikat dunia? Maka kalau manusia mengenal kepada dunia hakikatnya, maka manusia tidak akan mau dia untuk memiliki dunia. Begitu hadirin yang dinikmati Allah. Maka ketika Rasulullah ini dia ada perintah untuk perintah kun fa'anjir warubika kabir, maka setelah ada perintah ayo bangunlah orang muslimun, maka sejak saat itulah hadirin Rasulullah tidak ada lagi waktu untuk rehat-rehat, tidak ada lagi waktu untuk santai. Maka ya istriku, hari ini pada hari ini tidak ada lagi kita untuk santai-santai. Maka Rasulullah SAW mendatangi kaumnya, mendatangi umatnya, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari kaum ke kaum, satu kabilah ke kabilah lain. Untuk apa dia? Untuk mengajak, mengenakan yang mereka menyembah-nyembah selain Allah, menyembah-nyembah petepong, menyembah-nyembah berhala-berhala yang disembah, yang situ dikatakan ada 30 berhala yang dia sembah hadirin. Dan berhala-berhala itu biasanya, Pak, dibuat daripada gandum, tepung. Ya, kalau misalnya itu lapar itu, Pak, dimakan Tuhannya, Pak. Dimakan Tuhan sangat lapar. Begitu saking jahilnya, saking jahilnya itu jahilah. Kalau Rasul akan hanya kepada kalimat la ilaha illallah.
Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Hai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, maka kau akan sukses. Itu dakwahnya. Semua nabi sama Pak. Sama intinya. Menyuruh manusia, mengajak manusia kepada keagungan Allah. Kenapa kita didakwakan ke pesan Allah? Karena Allah ini nggak menampakkan kekuasaannya, kehebatannya, nggak nampak. Maka kita harus mendakwakan ini keyakinan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, jadi setelah Rasulullah tidak lagi, maka kerja dakwah ini dilimpahkan kepada kita umatnya. Suka nggak suka, mau nggak mau, ini kerja Pak, kita teruskan estafet daripada kenabian. Kul hadihi sabili ad'u illallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Inilah jalanku, inilah kerjaku. Kerja ini kerja aku dan pengikutku. Ana wa man ittaba'ani. Bukan kerja ana wa man kiai, ana wa man santri. Bukan Pak, ini kerja umat semuanya. Ada kerja, ada tanggung jawab untuk sama-sama kita mengemban sehingga umat ini layak diberikan Pak satu untung hero umat ini. Kamu sebagai umat yang dilahirkan untuk manusia, untung hero umat ini tidak dinas, tak mengenal bima'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Inilah dia sebagai umat yang terbaik yang menyuruh manusia pada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, kita nggak tahu Pak hikmah dalam ini kerja dakwah Pak, Masya Allah. Hanya orang yang dakwah hikmah yang merasakan. Nah, bagaimana hikmah yang Allah berikan bantuannya, yang Allah berikan kepada orang-orang yang ambil kerja dakwah ini Pak, Masya Allah. Karena perintah Allah ini Pak ada dua. Ada perintah yang sesuai dengan akal kita, dan ada perintah yang tidak sesuai dengan logika kita. Nah, kayak dakwah ini Pak, ini nggak sesuai dengan akal kita, nggak sesuai dengan logika kita. Kita ninggalkan keluarga, istri, anak. Mungkin di sini akal kita akan cocok. Tapi bantuan Allah pun akan datang, Masya Allah, di luar akal kita, di luar daripada logika kita. Akan Allah datangkan bantuannya, akan datang daripada hikmahnya. Bagaimana Nabi Ibrahim bakar 40 hari Pak dibakar, maka di api itu laksana seperti dalam AC Pak, dingin, sejuk. Allah ubah keadaan. Dengan dakwah ini Allah ubah keadaan yang sangat mengerikan, keadaan yang membahayakan menjadi keadaan menyenangkan. Itu ambil kerja dakwah. Keadaan-keadaan yang sangat sulit menjadi mudah. Bahkan keadaan mudah pun jadi sulit, tergantung Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, Pak, nggak ada lagi Pak kerja amal yang bisa melebihi amal-amal lain. Nggak ada satu amalan yang bisa melebihi dari amal dakwah. Tidak ada. Nah, begitu besarnya Pak, dikatakan barang siapa yang mendakwakan ini kalimat mengajak manusia kepada Allah, satu kata Pak, satu kalimat ini ya, sama ibadah 1 tahun, satu kata Pak. Contoh, misalnya kita mengajak, setelah kita Pak, mari Pak kita sholat Pak, mari Pak kita sholat ke masjid. Itu berapa kata? Itu berapa kata Pak? Mari kita sholat yuk. Itu berapa kata Pak? Satu kata aja sama ibadah sudah 1 tahun yang terima Pak. Itu Pak keutamaannya. Padilahnya Pak, nggak bisa Pak kita dengan akal kita, nggak bisa dengan logika kita Pak, dengan dakwahnya Masya Allah. Kemudian rumah yang kita tinggalkan istri kita Pak dijaga sama Allah. Maka ketika Aisyah bersama Rasulullah, Aisyah gembira. Kenapa kau gembira Aisyah? Bagaimana kau gembira? Kasih Allah ada di rumah kita, Maka kata Rasulullah,
Kau itu gembira ada aku di rumah. Tapi orang yang luar fisabilillah, luarnya Allah Subhanahu wa taala, maka bukan lagi aku tapi Allah bersama wanita yang dijadikan oleh suaminya untuk dakwah. Nah, ini makanya Masya Allah. Begitu kemuliaan orang yang berdakwah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak, ini memang keutamanya lagi Pak, dakwah ini hikmahnya maka dikatakan nanti kita heran Pak, ketika kita misalnya akan lagi umroh nih atau lagi melaksanakan umroh di tanah suci, lalu nanti ada yang datang pada kita yang mengatakan kamu yang ngajak saya Islam, kamu yang ngajak saya Islam di masa Islam. Loh, saya nggak kenal Bapak. Ya tapi dalam mimpi Bapaknya nggak pernah ngajak saya. Begitu Pak. Jadi dakwah ini Bapak mendakwah ini nanti Allah hantarkan Pak. Allah hantarkan kepada manusia yang lain Pak. Mungkin di Amerika dikasih hidayah Bapak dakwah. Mungkin nanti di Eropa. Nggak saya itu sesuatu Allah Pak. Yang penting kita masyarakat ini kerja dakwah, ini kerja Nabi. Nah, nanti Allah yang akan berubah. Ya kan? Hak datang batin kita. Jadi untuk merubah kebatilan Pak, untuk merubah suasana yang lalai taat, itu dengan dakwah Pak. Amalannya merubah keadaan-keadaan yang sangat rawan, yang sangat banyak maksiat dengan dakwah berubah Pak. Dakwah itu cahaya dan kemasan itu kegelapan. Gelap itu kalah dengan cahaya. Kita nih Pak, rumah kita gelap, datang bagaimana supaya terang Pak? Setelah kontak kan, terang langsung. Begitu juga dakwah. Rumah kita ini nggak ada agama, Bapak dakwah. Bikin taklim di rumah nggak keluar suasana. Kalau kampung kita banyak maksiat, dakwah aja Pak. Yang bertanya Allah Pak, kita hanya melaksanakan kerjanya, kita hanya melaksanakan tanggung jawabnya. Nanti Allah yang berubah. Allah yang berubah Pak. Itu urusan Allah. Merubah istri kita baik Allah, merubah anak kita baik Allah, merubah kamu kita baik Allah. Yang misalnya Allah Pak, mobil tabrakan Pak. Yang bisa betulin hanya pabriknya. Begitu yang bisa merubah istri kita baik Allah, yang bisa diri kita pun baik Allah, yang bisa merubah kamu kita baik Allah. La ilaha illallah. Ini Pak, ini kita sepakat. Jadi dulu Pak selain Nabi nggak boleh dakwah, hanya Nabi saja yang boleh dakwah. Umat hanya ibaratnya tokoh, tapi umat Rasul beda Pak. Beda Pak, dikasih tanggung jawab sama Pak. Maka kemuliaan umat itu sama dengan kemuliaan nabinya, karena kerjanya sama dengan nabinya Pak. Maka kehormatan umat ini Masya Allah Pak, iya, berikan didengar doanya. Maka hadirin yang setelah nanti kita biarkan Pak tercengang-cengang, terheran-heran. Ya Allah, ada para haji yang begitu banyak, ribuan haji, ada sholat yang ribuan sholat, jutaan sholat ini. Dari mana nih? Saya nggak pernah berbuat begini amal. Maka benar ini amal kamu. Ketika kamu ngajak orang, dia ngajak lagi, ngajak istrinya, ngajak lagi orang, terus kepada dia dan kepada kita yang mengajak lagi. Yang mengajak pertama, begitu Pak. Terus mengajak. Karena ada 3 Pak yang nggak pernah putuskan: amal jariah, ilmu bermanfaat, dan anak yang soleh. Ini terus mengajak Pak. Nah itu Pak, maka kita ini begitu Pak, begitu hikmahnya banyak orang yang mau mengambil kerja nabinya. Kenapa? Karena jawab bagaimana umat ini Pak? Umat ini rusak. Sedangkan Nabi nggak lagi. Kalau kita ngobrolkan bagaimana kan umat ini Pak? Bagaimana Pak kondisi sekarang ini kalau kita nggak dakwah? Bagaimana generasi berikut lagi? Masya Allah, nggak jelas Pak ya. Kalau kita nggak dakwah, nggak menyuruh kepada hak, bagaimana Pak Mas? Anak kita, turun kita Pak, Masya Allah. Jadi Allah itu mudah keadaan ya. Keadaan masyar nanti Allah akan diori hisab, tidak disadari Pak, di kasar Pak. Ya, langsung ngomong. Sehingga mereka protes, ya Allah, ini ada satu golongan yang nggak pernah hisaban, kau langsung bagaimana ini? Bagaimana yang usahanya kata mereka? Biarkan saja dia, kena dirinya ini, hartanya, waktunya, dirinya, bahkan perasaannya untuk aku. Atau biarkan saja orang ke surga diri, dikubur tak masalah. Ini kalau kita ambil kerja dakwah. Semua biasa. Isi kita soleh, mudah dibentuk.
anak kita juga begitu Pak. Karena merubahnya Allah, yang merubahnya Allah Pak. Kita nggak bisa merubah, kita nggak bisa merubah apapun kecuali hanya Allah. Nabi Musa mengajukan, Rasulullah mengajukan bagaimana keadaan Romawi dan Persia. Maka Fir'aun hancur Pak. Itu kerajaan, dua kerajaan itu Pak, ahli kuasa Pak, hancur dengan kalimat la ilaha illallah. Begitupun Nabi Musa akan mengajukan Fir'aun, anak hancur juga Fir'aun Pak, kalah. Tidak ada apa lagi kekuatan amal dakwah. Karena dakwah ini bersama kekuatan Allah, bersama kekuasaan Allah, bersama kehebatan Allah. Ini dakwah. Insyaallah Pak ya, mudah-mudahan kita ini diberikan satu istiqomah Pak. Dan nanti Pak di hari ya di surga, orang-orang dakwah juga Pak bisa menyelamatkan ahli keluarganya yang di neraka. Ya Pak, bisa Pak menyelamatkan, Masya Allah, bisa Pak. Maka nanti ketika orang Pak dia masuk surga, ya ahli surga Pak, orang dakwah ini, maka nanti dilihat keluarga itu orang nggak ada Pak, istrinya nggak ada, mungkin anaknya nggak ada. Maka dia risau, dia risau Pak. Bagaimana nih? Apa di surga nggak lihat surga istri anaknya? Dia galau Pak. Maka mereka tanya, wahai ahli surga, mengapa kau begitu galau? Padahal kalau di tempat udah enak, surga. Apa kata si dai itu Pak? Bagaimana ya malaikat aku ini gembira. Lihat ini anak saya nggak ada, nenek saya nggak ada. Ya. Pasti mereka di neraka. Maka mereka lapor kepada Allah, ya Allah, ini dai mengambang ya Allah. Dia tidak melihat keluarga yang ada di surga. Maka apa kata itu Allah? Maka malaikat suruh dia turun ke neraka. Maka begitu neraka turun Pak, mereka dingin Pak, dingin. Maka bisa mengambil Pak orang-orang yang dia kenal, orang-orang yang dia cintai, bisa Pak mengambil tanpa ada batas Pak. Kalau rapi Quran Pak, itu 10 orang yang diwajibkan neraka dosanya di neraka bisa mendapatkan 10 orang rapi Quran. Kalau haji 40 orang, tapi dai yang suka mengajak, yang menyuruh pada Allah, mengajak pada Allah dai Pak, maka tidak ada hitungan Pak. Tidak ada hitungan Pak, Masya Allah. Tidak ada hitungan Pak. Tidak, ia sengaja kepada Allah, la ilaha illallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Pak, kalau kita tahu fadilahnya Pak, kita nggak usah anjing-anjing. Bagaimana Pak kalau jalan nggak ada Pak, nggak kita buat, maka surat agama nggak ada Pak. Iman kita menurun. Dengan turunnya iman, maka dengan turunnya iman Pak, Masya Allah, amal kita turun Pak. Amal bagus orang buruk, di mana tidak ada kebaikan Pak. Rumah-rumah nggak ada kebaikan, suasana buruk di mana Pak? Akibat iman kita lemah. Akibat iman kita dengan iman amal rusak, keadaan rusak Pak. Ini kalau kita nggak dakwah Pak, kalau kita nggak menyuruh kepada Allah, kalau kita mengajak kepada la ilaha illallah. Ini Pak, kita harus sadar Pak, kita harus memahami perkara ini. Kita tidak hanya untuk ini Pak, bukan untuk lain. Perkara ini Pak, umat Rasul ini jangan untuk ini. Yang dibikin ini para nabi Pak, dikirim ini para nabi, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan umat Rasulullah. Bahkan tidak ada para nabi yang diperkenakan doanya Pak. Tidak ada, kecuali Nabi Isa yang turun nanti ke dunia ini bukan sebagai lagi nabi, tapi sebagai umat Rasulullah yang terakhir Pak. Subhanallah. Begitu mulianya Pak ini kerjaan, Masya Allah. Sehingga ini para nabi, tapi kalau kita ada apa, Masya Allah, ya. Kalau kita nggak ada masalah, banyak lagi Pak masalah-masalah. Isi kita nuntut, anak kita nuntut, ya, tangga kita nuntut, ya. Ini mana nuntut Pak? Kalau kita nggak ada apa ya, insyaallah mudah-mudahan kita ini dengan istiqomah Pak dalam amal ini. Karena sekarang Pak zaman sudah rusak. Di mana-mana orang udah biasa Pak mendengar perintah Allah. Siapa lagi Pak yang akan ini mengajak, yang akan menyuruh? Kalau saja Pak ini kita lihat
rumah kita Pak ini kebakaran Pak. Semuanya akan ambil air Pak. Akan siramin Pak supaya jangan merembes lagi itu api. Hari ini orang kebakaran neraka Pak. Ini akan minta Allah mudah, nggak rasa dosa lagi. Masya Allah Pak. Jadi kerja kita Pak hanya menyuruh, hanya mengajak. Yang berubah hanya Allah Pak. Yang berubah hanya Allah Pak. Nggak, kita nggak bisa Pak lebih daripada yang kita cintai Pak. Nggak bisa Pak. Nggak bisa Pak. Hanya Allah yang bisa merubah hati manusia. La ilaha illallah. Ya Pak ya. Mudah-mudahan kita ini mujakarah yang singkat ini bisa kita memahami, dan kita ini mudah-mudahan dipilih Allah, dipilih Allah terus, sehingga kita mati bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man kana ahli la ilaha illallah dakhula jannah. Barang siapa di hatinya bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin baginya surga. Ini Pak, kalau kita ini bisa istiqomah dalam amal. Subhanallah bihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.